Kalian pernah dengar suara yang kayak tadi? Suara yang kayak tadi itu biasa disebut sebagai suara sirine. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya untuk membuat rangkaian sirine seperti ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan membuat gambar skematik rangkaian dan juga akan melakukan simulasi menggunakan software Proteus. Di sini saya akan membuat rangkaian sirine sederhana yang pernah saya buat pada video sebelumnya. Kurang lebih seperti ini rangkaian sirine yang pernah saya buat. Dan ketika saya coba simulasikan dengan menekan tombolnya, suaranya akan naik. Kemudian ketika saya lepas tombolnya, maka suaranya akan turun. Nah, selanjutnya saya akan membuat tombol ini menjadi on off dengan sendirinya agar suara yang dihasilkan itu bisa naik dan turun dengan terus menerus. Saya akan menambahkan rangkaian flip-flop NE55 yang paling sering digunakan. Kurang lebih seperti ini rangkaian flip-flop NE55. Ketika saya jalankan, maka tegangan output dari pin 3 akan high dan low. Namun di sini dapat terlihat bahwa high dan low-nya masih acak. Nah, saya akan membuat output dari pin 3 ini menjadi high 5 detik dan juga low 5 detik. Untuk mengatur outputnya, maka kita perlu mengatur nilai dari R1, R2, dan C1 dengan menggunakan rumus flip-flop NE55 yang seperti ini. Setelah melakukan perhitungan, ternyata kita perlu mengubah nilai R2 menjadi 72 kilo ohm. Nah, ketika saya coba simulasikan lagi, outputnya sudah menjadi high dan low sekitar 5 detik. Karena outputnya sudah sesuai, maka selanjutnya saya akan menggabungkan rangkaian flip-flop ini dengan rangkaian sirine yang tadi kita buat. Kemudian saya tambahkan tombol di dekat baterai dan saya tambahkan LED sebagai indikator. Dan ini adalah hasil dari rangkaiannya. Ketika saya simulasikan dan tekan tombolnya, maka suaranya akan naik dan turun dengan sendirinya. Nah, karena rangkaiannya sudah jadi, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Pada tahap kedua ini saya akan melakukan uji coba di dunia nyata dengan menggunakan papan project board. Seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah menyusun semua komponennya sesuai dengan skema, dan ketika saya coba, ternyata sudah bisa menghasilkan suara sirine. Setelah melakukan uji coba di project board, ternyata ada beberapa hal yang perlu dimodif, yaitu C9 harus saya hapus dari rangkaian. Kemudian R2 saya ubah menjadi 68 kilo ohm agar high dan low-nya tidak terlalu lama. Tahap berikutnya kita akan membuat desain layout dengan menggunakan software Autodesk Eagle. Dimulai dari membuat semua komponen yang dibutuhkan. Jika simbol komponennya sudah lengkap, kita langsung buat skema rangkaiannya seperti yang tadi kita buat di Proteus.
Nah, ini adalah skema rangkaian sirine yang kita buat. Kemudian kita akan mulai melakukan desain layout dari rangkaian ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari desain layout yang saya buat. Ini tampak bawah dan ini tampak atas. Jika sudah, kita langsung lanjut ke tahap yang keempat. Pada tahap keempat ini, saya akan membuat prototipe dari rangkaian sirine ini. Siapkan PCB kosong dan gambar layout yang sudah di print. Kemudian kita tempelkan gambarnya ke PCB seperti ini. Buat kalian yang belum tahu, printer yang digunakan untuk mengeprint layout ini adalah printer laser, bukan menggunakan printer biasa. Kalau kalian menggunakan printer biasa, maka hasil dari printnya harus difotokopi dulu agar tintanya bisa menempel ke PCB. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan bahan kimia, yaitu Sovel. Kemudian kita tambahkan kertas mika dan gosok menggunakan koin. Jika dirasa sudah menempel ke PCB, maka kita lepas kertasnya secara perlahan. Kurang lebih seperti ini hasil dari tinta yang sudah menempel ke PCB. Selanjutnya kita akan masukkan PCB ini ke dalam cairan pelarut. Di sini saya menggunakan cairan ferric chloride. Setelah ditunggu beberapa menit, tembaga yang tidak tertutup dengan tinta sekarang sudah larut. Selanjutnya saya akan bersihkan tintanya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengeboran pada PCB agar bisa dipasang komponen. Setelah dibor, langsung kita pasang semua komponen, kemudian kita solder. Setelah semua komponen terpasang, kita langsung uji coba rangkaian ini. Dan ketika saya coba, ternyata sudah berhasil. Nah, karena layout yang kita buat sudah berjalan sesuai dengan keinginan, maka kita langsung melakukan percetakan. Mari kita masuk ke tahap yang kelima. Pada tahap ini, saya akan melakukan percetakan PCB pada salah satu jasa percetakan PCB yang ada di Cina. Untuk melakukan percetakan PCB, kita perlu mengekspor file ini menjadi Gerber file dengan cara klik file, kemudian pilih CAM Processor. Kemudian klik Process Job. Hasil dari file ini kita harus ekstrak terlebih dahulu menjadi format RAR.
Selanjutnya kita masuk ke website percetakan PCB yang ada di Cina, yaitu glcpcb.com. Kita langsung upload filenya. Kemudian pilih jumlah yang ingin dicetak, pilih warna, dan kita bisa cek previewnya seperti ini. Selanjutnya masukkan alamat, pilih metode pengiriman, pilih metode pembayaran, cek harga, bayar, dan paketnya sudah datang. Mari kita unboxing dan lihat hasilnya. Ini adalah hasil percetakan PCB dari glcpcb.com. Selanjutnya kita akan melakukan pengeboran dan pemasangan semua komponen sesuai dengan skema. Dan ini adalah hasilnya. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.